Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya yang semoga senantiasa selalu mengikuti ajarannya dan kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan mengikuti acara kegiatan diseminasi guru penggerak tentang pemahaman dan pemaparan budaya positif di sekolah. Maaf, sekali lagi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya kita akan sampaikan dulu, yaitu susunan acara. Pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakilinya, yang ketiga pemaparan materi, keempat refleksi kegiatan, dan terakhir penutup. Marilah kita buka saja acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Namun kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, supaya acara ini ada dalam kelancaran dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa dulu sejenak. Semoga acara ini bisa sukses dan lancar, juga mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan, maksudnya dengan membaca doa Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu, marilah kita langsung ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari kepala sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Hajah Nining Wahyuningsih MPD. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah maka pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan diseminasi guru penggerak dalam materi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Saya atas nama kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah berkenan hadir mendukung rekan kita sebagai calon guru penggerak perwakilan dari SMP Negeri 2 Margahayu. Dan saya atas nama pribadi dan atas nama sekolah juga mengucapkan selamat kepada Ibu Ella Helawati yang sudah berhasil dengan segala upayanya, dan mudah-mudahan semua upaya dan usaha yang dilakukan oleh Ibu Ella mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, juga mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Kita dukung semuanya ya ibu-ibu. Dan saya juga berharap Bu Ella menjadi motivasi bagi kita
ASN yang lain supaya bisa mengikuti jejak Bu Ela ya. Karena lebih banyak guru penggerak di sekolah kita, maka sekolah kita akan lebih berkibar ya, lebih kelihatan eksistensinya. Karena ini ada hubungannya dengan kinerja Ibu dan Bapak sekalian. Kemudian hal ini juga sesuai dengan visi misi SMP Negeri 2 Margahayu, yaitu aku bisa. Jadi saya harap Ibu dan Bapak mengatakan aku bisa itu tidak hanya di mulut, tetapi dilaksanakan, dihayati sesuai dengan yang diharapkan oleh misi-misi sekolah. Jadi aku bisa, ya usahakan bisa dan berusaha maksimal. Insya Allah dan saya yakin Ibu dan Bapak bisa. Mudah-mudahan tahun mendatang ada lagi ya yang bisa lulus untuk CGP. Dalam penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif ini memang kita sekarang sedang gencar-gencarnya ya di dalam PMM, di dalam kegiatan, apalagi sekarang PMM-nya sudah dihubungkan dengan kinerja, ya mungkin Ibu dan Bapak juga harus lebih aktif lagi. Nah, sebetulnya waktu beberapa hari yang lalu kita pernah membahas ini yang hubungannya dengan pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, di antaranya di dalamnya ada mengenai 5 kontrol guru ya, 5 kontrol guru, dan ada mengenai segitiga restitusi untuk pemecahan masalah pada siswa. Nah, ini juga pernah dibahas ketika kita melaksanakan Kombel SMP 2 Margahayu. Nah, hari ini kita akan lebih diperjelas lagi dengan pemaparannya Ibu Ela, ya, rekan kita Ibu Ela yang sudah dibekali dengan materi yang banyak tentang penyebaran dan pemahaman penerapan budaya positif, dan insya Allah kita semuanya akan bisa mengambil nilai, hikmah dan manfaat dari materi ini. Rupanya sebagai sambutan dan sebagai pengantar cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Nining Wahyuningsih MPD yang sudah memberikan sambutannya. Bapak Ibu, mari kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari Ibu Ela Helawati MPD, yaitu akan menyampaikan pemaparan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Langsung saja kita serahkan waktunya kepada Bapak Ibu Ela Helawati MPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Nining selaku perwakilan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Margahayu, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SMP Negeri 2 Margahayu yang senantiasa meluangkan waktunya untuk dapat berkumpul di tempat ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkahnya kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul dalam acara diseminasi guru penggerak, yaitu menyebarkan pemahaman budaya positif dengan saya Ela Helawati, CGP Angkatan ke-10 dari Kabupaten Bandung. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabiin-tabiinnya, sampai kepada kita umat yang mengikuti ajarannya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan
saya akan menyebarkan pemahaman apa yang sudah kemarin saya dapatkan dari fasilitator ataupun dari pengajar praktik. Nah, mudah-mudahan apa yang saya dapatkan sebelumnya itu bisa saya sebarkan dan bisa juga kita laksanakan di sekolah kita tercinta ini, SMP Negeri 2 Margahayu. Baik, sebelum acara mulai, kita melakukan ice breaking dulu sebentar ya Ibu Bapak. Mohon untuk berdiri sejenak. Kita ice breaking, kita senam otak dulu sebentar. Boleh berkenan untuk berdiri Ibu Bapak? Iya, silakan tangannya dibuka. Yang satu kelingking, yang satu jempol. Oh iya. Yang satu kelingking, yang satu jempol. Ketika saya hitung, Ibu Bapak ganti. Jadi yang satu kelingking, yang satu jempol. Hitung langsung jempol. Siap, coba dulu. 1, 2, 3, ganti. 4, ganti. 5, ganti. 6, ganti. Siap? Bisa agak cepat? Saya hitung sampai 10 ya. Oke, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Satu lagi. Yang satu 5. Yang satu jari telunjuk tapi dibalik tangannya. Ketika saya hitung ganti, Ibu Bapak ganti. Nah. Siap? Gampang ya. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya jadi kieu. Oke. Satu lagi. Jadi 3. Nanti kita rangkaikan jadi 1. Nah, siap? Dari tutup, buka, putar. Tutup, buka, putar. Tutup, buka, putar. Ganti ya putarnya ya. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siap? Agak cepat. Mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Dari 1, 2, 3 kita gabungkan. Yang satu mana? Jempol dan kelingking. Ganti ya. Kelingking tapi pebaliut ya. Nah. Sambil nyanyi ya, potong bebek. Siap. 1, 2, 3. Potong bebek angsa dituai. Dan 4 kali. Ganti yang kedua. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. Ganti yang ketiga. La 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 la. Iya. Terima kasih Bu Yani. Susah ya ternyata ya mengkonekkan antara otak kiri dan otak kanan. Iya, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah pemaparan yang akan saya bahas. Nah ini sebagai pengantar. Konsep pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif,
dan pemberdayaan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Nah, ini konsep inti yang akan nanti saya terangkan, yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, disiplin positif, dan segitiga restitusi. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu? Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini memang bukan hal baru, mungkin Ibu dan Bapak pernah mendengar berdiferensiasi. Bagaimana yang berdiferensiasi? Nah, ini adalah paradigma baru yang akan coba kita rubah. Nah, mengenai disiplin positif, menurut Ibu Bapak, disiplin itu apa? Disiplin menurut pemahaman Ibu dan Bapak, ada yang bisa memberikan pendapat? Disiplin itu apa? Bu Dewi? Disiplin itu adalah aturan yang sudah ditetapkan oleh suatu instansi. Aturan. Ada lagi? Disiplin itu? Disiplin itu taat akan aturan. Taat akan aturan. Ada lagi disiplin? Yang belakang ada disiplin apa? Norma. Norma tata aturan. Disiplin di sini merupakan norma atau aturan di mana untuk aturan-aturan yang lebih baik gitu, baik tingkah lakunya maupun sikap dan tingkah lakunya. Baik, itu disiplin, betul. Disiplin itu adalah aturan, norma, dan sebagainya. Kita lihat di sini, disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri dan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kalau disiplin positif itu adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, ternyata ini ya Ibu Bapak yang sering kita keliru. Kita yakin dengan mendisiplinkan anak sedemikian rupa mereka akan mengikuti kita. Ternyata ketika teorinya dibahas, ini disiplin itu adalah harus tumbuh dari dalam diri anak tersebut. Tanpa ancaman, tanpa hukuman, tanpa reward. Mungkin ini sulit untuk kita laksanakan, tapi sedikit demi sedikit ini mengarahkan kita untuk ke arah sana. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi kita akan coba menerapkan disiplin kepada anak didik kita, tetapi mereka itu supaya sadarnya itu dari intrinsik, dari dalam diri mereka sendiri. Nanti kita rancang bagaimana caranya untuk menerapkan disiplin. Disiplin penting, tentu saja penting, apalagi di sekolah yang memang
kita itu muridnya sangat banyak, disiplin itu harus ditegakkan. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan, nah kita melaksanakan profil pelajar Pancasila. Di sini kan ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini sudah mulai kita laksanakan. Lalu yang kedua, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini sudah ada belum pada diri anak didik kita? Sudah ya kelihatannya ya, dan kita sudah menerapkan ini. Ya, ada beberapa dan ada yang memang beberapa perlu kita pertajam lagi. Lalu keterampilan hidup atau life skill. Ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini kan bentuk-bentuk disiplin yang memang harus kita terapkan terhadap diri kita maupun terhadap anak didik kita. Lalu selanjutnya ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita bekerja itu tentunya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, ya, baik itu kebutuhan secara fisik maupun kebutuhan secara mental ataupun kebutuhan rohani dan sebagainya. Nah, lanjut dari yang tadi, ini kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar yang melekat pada diri kita. Apa saja itu? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya apa ya? Survival bukan ya? Survival ya, survive. Iya, bertahan hidup. Apa saja yang termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup? Yang pertama, makanan. Lalu pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu adalah kebutuhan tentang bertahan hidup. Lalu yang kedua, manusia itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Betul tidak? Kasih sayang dan rasa diterima. Apa contohnya? Contohnya kita itu selalu ingin dipedulikan, terus berbagi, kerjasama, itu. Lalu yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan, menjadi penguasa. Atau beda tidak penguasa dengan penguasaan? Beda. Ini apa contohnya? Misalnya harga diri, kita sebagai manusia kan punya harga diri. Lalu keinginan untuk dianggap, ya, dalam apapun itu, memimpin, berprestasi, dan ingin didengar. Oleh siapa ingin didengarnya? Oleh orang lain tentunya. Lalu yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Nah, ini yang terkadang kita lupakan ya, karena terlalu sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, akhirnya kebutuhan dasar yang ini sering
terlupakan. Apa contohnya? Bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Healing. Iranya healing deui. Nah, iya, ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Kita lanjutkan. Nah, ini tentang motivasi perilaku manusia. Yang tadi dikatakan sebelumnya, itu motivasi itu harus datang dari dalam dan dari luar. Ada motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datang dari luar. Apa ini? Ini biasanya dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti anak-anak kita, ya. Di depan kita, iya bu, baik bu. Tetapi di belakang dia berbuat lagi seperti itu. Nah, itu berarti motivasinya datang dari luar atau ekstrinsik. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika dia tidak mendapatkan penghargaan atau tidak mendapatkan imbalan, kira-kira pekerjaannya akan dilakukan tidak? Tidak. Karena itu datangnya dari luar, ekstrinsik. Dia mau mengerjakan pekerjaan kalau dia diberi reward. Lalu ada yang datang dari motivasi intrinsik atau dari dalam diri kita sendiri. Apa itu? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini tentunya sulit dan membutuhkan waktu yang lumayan. Karena ini membutuhkan berulang-ulang kita ingatkan. Seperti itu. Selanjutnya, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ini adalah 3 hal yang sepertinya mana nih yang lebih kita sering lakukan, yang mana nih ya? Kalau saya seringnya hukuman ya. Iya. Kalau saya seringnya di kelas itu awalnya itu terus saja saya berikan hukuman. Meskipun tidak berbentuk fisik, misalnya nulis selembar. Nah, itu merupakan hukuman sebetulnya. Apa itu hukuman? Hukuman itu yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu secara tiba-tiba. Lalu yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi mereka hanya mendengarkan saja. Lalu yang ketiga bersifat satu arah. Jadi hanya guru saja yang memberikan wejangan misalnya, tanpa mau mendengar apa alasan mereka melakukan hal itu. Dan yang terakhir berupa fisik atau psikis hukuman. Kalau fisik jelas ya, kita tidak boleh melakukan itu. Psikis pun tanpa kita sadari ternyata kalau kita menghukum, psikis anak itu akan menurun, berkurang. Lalu apa konsekuensi? Nah, kalau konsekuensi ini yang pertama terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi kita memberikan konsekuensi karena mereka sudah tahu akibat yang akan dialaminya kalau dia melanggar peraturan itu. Misalnya saya di kelas itu misalnya kalau yang kesiangan sebelum masuk itu harus apa dulu misalnya. Tapi mereka tahu konsekuensi mereka kesiangan itu, mereka harus seperti itu. Harus nyanyi atau harus baca Quran misalnya. Nah, ini dilaksanakan, itu konsekuensi. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman, tetap saja. Konsekuensi pun mereka tahu pun tetap tidak nyaman karena merasa takut. Sikap guru memonitor murid selalu. Jadi kita itu terus mengejar-ngejar murid. Ya, ini konsekuensi. Lalu yang ketiga ada restitusi. Apa restitusi? Kalau restitusi
itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, kita itu menggali terlebih dahulu, kenapa sih sebetulnya kamu itu melakukan ini? Saya terkadang suka, oh iya, saya tanpa bertanya pada anak alasannya apa, saya langsung saja menyalahkan. Itu yang selama ini saya lakukan. Ternyata ketika setelah membaca atau mendapat materi ini, nah ini banyak sekali ternyata jalan keluar dari permasalahan yang dialami selama ini. Lalu yang kedua, proses yang kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi mereka yang sebetulnya harus, apa yang harus mereka lakukan dari apa yang mereka langgar. Dan tentunya ini memang sangat berat untuk dilaksanakan karena membutuhkan kesabaran yang memang besar, ya. Dan terus untuk menggali anak supaya jujur itu kan juga tidak mudah. Kita harus punya cara, kita harus punya trik bagaimana supaya mereka itu memang berkata jujur. Demikian. Nah, apakah ada yang mau memberi pendapat atau mau yang bertanya sebelum saya ke slide selanjutnya? Dari yang tadi restitusi dan hukuman dan konsekuensi. Jadi dari sini kita coba minimal kita gunakan yang konsekuensi. Kalau lebih ini kita gunakan yang restitusi. Kita mengajak ngobrol anak. Ada ibu bapak? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah ini adalah 5 posisi kontrol guru. Ini yang memang harus lebih diperdalam. Kemarin sudah sekilas mungkin ya, sudah dijelaskan. Kita lihat lagi. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nanti kita lihat kita di posisi mana selama ini. Iya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Kira-kira ini termasuk ke mana? Hormat bendera selama 1 jam. Penghukum. Apa yang akan terjadi kepada anak apabila kita melakukan hal itu? Pingsan. Mereka kira-kira punya dendam tidak? Dendam tidak? Dendam. Kenapa? Karena mereka merasa dipermalukan di depan anak-anak yang lain. Ya. Dan itu akan berbekas dan jangka panjang. Lalu misalnya kasus kita itu tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, itu terutama saya dengan Bu Rina ya, Bu Rina ketika upacara bendera ini yang kita lakukan. Tapi tidak sampai hormat di ini. Memakai atribut. Kenapa kita harus melakukan ini? Kenapa kita harus anak itu harus beratribut? Sebagai anak harus beratribut supaya mereka disiplin dan menyadari bahwa mereka itu bagian dari sekolah atau lembaga ini. Sebagai identitas. Setuju ibu-ibu, bapak-bapak? Setuju. Iya.
Nah, kalau kita sebagai penghukum, salah satu hal yang akan kita lakukan adalah menyuruh mereka hormat bendera, ya, atau apalagi ya. Kalau kita lakukan kemarin misalnya membersihkan WC, ya kan? Nah itu ternyata itu penghukum, tapi bukan itu supaya mereka jerak. Betul, itu supaya mereka jerak. Tetapi jeraknya itu sampai di mana? Itu datang dari diri sendiri tidak? Tidak. Itu takut, terpaksa. Tidak enak kan kalau yang dipaksa? Ya, bagaimana kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah? Ini kalimatnya. Bu Dewi tiasa pangmacakan. Beberapa kali bapak atau ibu memberitahumu, kamu selalu mengecewakan bapak ibu. Itu kalimat yang diucapkan ketika kita menjadi pembuat merasa bersalah. Kamu itu ya nak, ibu kan sudah bilang jangan melakukan hal itu. Tapi kenapa kamu lakukan? Kamu tidak kasihan apa sama ibu? Nah, si anak jadi bagaimana kalau kira-kira seperti itu? Akan apa, Bu? Akan merasa bersalah karena sudah diingatkan anggernya saya salah deui. Nah, itu yang dipahami anak. Iya, betul. Mereka akan merasa bersalah. Mereka akan merasa aduh. Ya. Nah ini bagus atau tidak ini? Ini bagus atau tidak? Oke, lebih ini ya. Kalau dibanding penghukum, ya lebih ada ininya lah. Kalau ini kita kan jadi mereka itu ada dalam motivasi dirinya. Nah ini kasusnya masih sama. Kalau sebagai teman, misalnya kalau sebagai teman Bu Rina Maca, ayo dong nak, ikutin aturan sekolah ya. Tolong bantu ibu bapak guru sekali ini. Gak apa-apa sekali ini, tapi jangan berbuat lagi nanti ya. terima kasih. Kita suka mengatakan itu? Iya ya, kadang-kadang gitu ya. Ayo dong nak, bantu ibu. Bolehlah sekali ini kamu melanggar, tapi nanti awas. Di akhirnya ada awas. Iya itu ya. Lalu kalau sebagai pemantau, mangga, Umi bade maca Umi. Kamu udah ngelanggar peraturan. Kamu udah ngelanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi, oke? Saya senang nih kalau muridnya, kalau gurunya seperti ini. Lemah lembut. Nih mau jadi guru saya. Iya itu. Itu kalau kita sebagai pemantau, itu yang akan kita ucapkan. Ya. Nadanya bagaimana? Apakah tinggi atau datar-datar saja? Kalau kita sebagai teman, nadanya itu datar saja. Jangan diakhiri awas, jangan ya. Itu kembali lagi nanti ke pembuku. Terakhir sekarang, kasusnya masih sama. Bagaimana kalau kita bertindak sebagai manajer? Ada yang mau membacakan manajer ke belakang Bu Yeti mau membacakan manajer? Oh enggak. Bu Emma baca. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Tidak usah saya jawab Bu Emma. Iya terima kasih. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira
Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini kalau kita bertindak sebagai manajer. Manajer di sini bukan hanya oh jadi Bu kita harus jadi kepala sekolah, tidak ya. Kita manajer terhadap anak-anak kita. Nah, ini yang akan kita lakukan kalau kita sebagai manajer. Nah, sekarang posisi kontrol apakah aku? Ada yang bisa menjawab? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa ini kira-kira? Merasa bersalah. Setuju ibu-ibu? Merasa bersalah? Iya. Yang kedua, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu menurut Bu Rina apa? Penghukum kayaknya ya, karena lebih tegas ya, ngancam gitu. Tapi nggak tahu nih. Ya, menurut Bu Rina penghukum. Menurut yang lain ada yang berbeda? Buntin, menurut Buntin apa? Apa ya? Ini murid yang ada tadi ada nggak fokus di saya. Bisa dibuka selanjutnya. Pembuat merasa bersalah, manajer, pemantau, penghukum, teman. Oke, Bu Ella yang tadi apa kasusnya? Apa kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas? Iya deh, kayaknya menghukum Bu. Ada ancaman di situ. Tidak mengerjakan tugas, kamu tidak pernah mendapatkan nilai. Tidak akan ya? Tidak pernah tuh, sampai tidak pernah tuh. Jadi tidak akan pernah mendapatkan nilai 0. Pasti nilainya 0. Ya, itu berarti penghukum ya. Segitunya jadinya. Ya iya lah. Oh nggak pernah. Bagus. Baik. Selanjutnya. Nah, itu tentang posisi 5 kontrol guru. Apakah dari sini ada yang mau ditanyakan? Atau mau berunek-unek? Oh boleh berunek-unek enggak? Kalau melihat posisi tadi, berarti yang paling ideal kita harus berfungsi sebagai manajer, gitu ya Bu? Oh, idealnya seperti itu. Berarti kita mulai dari saat ini kita harus bersikap sebagai manajer, tidak lagi sebagai penghukum, apalagi membuat merasa bersalah. Karena kalau membuat merasa bersalah itu yang paling fatal menurut saya, karena akan terbawa sampai dewasa dan merasa bahwa sekolah itu tidak menyenangkan. Betul kan Bu? Ya, mudah-mudahan dari sini sampai nanti kita bisa memposisikan diri sebagai manajer, gitu ya. Makasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih, betul sekali Bu Untin. Mulai sekarang kita berusaha menjadi manajer. Ada Ibu Janet. Ini kalau saya hubungkan dengan materi sebelumnya ya, perbedaan hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Nah, kemudian dengan 5 posisi kontrol guru. Kita kan dianjurkannya di restitusi ya. Yang bagus itu kita berada di restitusi. Berarti kontrol guru yang mana yang sesuai dengan restitusi ya? Bisa. Iya, berarti sama. Iya. Dari restitusi, kontrol guru yang paling tepat itu sebagai manajer. Karena kita mengajak ngobrol anak, mereka berusaha mencari solusi sendiri dari apa yang mereka langgar. Nah, bagaimana cara kita membuat supaya mereka itu mau menyadari? Kita buat dulu ini. Nah, ini
Ini yang akan kita terapkan terlebih dahulu supaya mereka tahu kalau mereka melanggar apa yang akan mereka lakukan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kita selama ini di kelas yang kita pampang itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Peraturan kelas 9G. Dilarang membuang sampah sembarangan. Masuk dilarang apa? Itu peraturan. Nah, sekarang kita coba buat menjadi keyakinan kelas. Karena peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Masa anak-anak seperti itu. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Enggak ya. Peraturan dibuat untuk ditaati, dilaksanakan. Tapi dengan keyakinan kelas, itu keyakinan datang dari diri sendiri. Apa saja itu? Kita lihat. Nah ini, kenapa harus keyakinan kelas? Yang pertama bersifat abstrak. Apa ya abstrak ya? Guru IPA abstrak apa ya? Nah, tidak nyata Pak Deni? Iya, abstrak. Lalu yang kedua berupa pernyataan universal. Menyeluruh, betul. Jadi tidak hanya berfokus pada satu titik saja. Lalu yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Kalau kita membuat peraturan di sana dilarang membuang sampah, itu positif atau negatif? Negatif. Kita nanti coba rubah dengan kalimat yang positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jangan sampai keyakinan kelas dibuat selembarnya satu kalimat panjang. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Betul ya? Harus sesuai dengan kondisi. Jangan sampai kita membuat keyakinan tapi di luar kondisi anak-anak atau di luar kondisi sekolah. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kapan sebaiknya kita membuat keyakinan kelas ini? Di awal tahun kebetulan sebentar lagi kita akan menghadapi murid-murid baru. Murid-murid baru kelas 7, 8 atau 9 yang kita hadapi. Nah, sebagai wali kelas, mari kita membuat keyakinan kelas. Jadi kita rubah yang kita pampang di sana bukan peraturan, tapi coba kita buat dengan keyakinan. Tentunya itu dengan adanya kerjasama antara siswa. Jadi kita minta pendapat mereka. Kita tuliskan gede-gede tuh, tempel, supaya 1 tahun ke depan mereka tahu keyakinan kelas kita itu seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini salah satu cara, segitiga restitusi ini adalah salah satu cara dari yang tadi kita sebagai manajer. Apa yang akan kita laksanakan? Sebetulnya ini juga sudah kita laksanakan, sering bahkan kita laksanakan. Anak kita bawa ke BK, ajak ngobrol, tanya alasannya. Itu sering kita lakukan, tapi kita tidak tahu sebetulnya itu namanya segitiga restitusi. Saya sudah melakukan itu ke setiap anak yang saya hadapi. Apa saja segitiga restitusi? Ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang harus kita garis bawahi. Mandiri, tanggung jawab. Itu yang akan kita terapkan kepada siswa kita. Apa saja? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, apa itu? Iya, menanyakan keyakinan. Nah, ini yang merupakan segitiga restitusi.
Nah, apa saja menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita sebagai manusia tentu saja berbuat kesalahan, bahkan sering. Ya, oleh karena itu, apa kata-kata yang akan kita ucapkan? Berbuat salah itu wajar, nak. Nah, itu kan. Lalu yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ayah kan nyanyina ya, Mah? Nah, nyanyina begini. Sempurna. Lalu ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ya. Jadi si anaknya asa, wah, menang yuk misalnya. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu yang kita ucapkan. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu adalah namanya menstabilkan identitas. Pernah ibu bapak melakukan ini kepada anak, mengucapkan ini kepada anak? Tidak pernah. Ya. Nobody is perfect, wes. Kayak, nah, ona tuh Bu Yani. Tidak ada manusia yang sempurna. Baik. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Apa yang akan kita ucapkan kepada siswa kita? Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya kan? Validasi, jadi cari apa nih, apa akarnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya dia marah, dia misalnya lempar bangku. Nah, kamu sebetulnya bisa melakukan hal yang lebih dari itu. Misalnya apa? Lonjok misalnya ya, atau mecahin kaca. Lalu kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini. Pernah ya, kita pernah lakukan itu dan akan kita coba. Nah, setelah kita validasi yang mereka yang salah, lalu ini tanyakan keyakinan kepada mereka. Apa yang akan kita tanyakan? Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Mereka tentunya sudah tahu keyakinan kelas yang kita buat di awal itu apa. Lalu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Ya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu kan mereka yang akan menjawab sendiri. Nah, lalu di sini ada menanyakan keyakinan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer. Jadi kita sering mendengar among ya, ternyata among itu adalah manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, dan satu lagi bahagia. Itu menurut standar nasional pendidikan. Terima kasih. Nah, itu saja Ibu Bapak. Tapi sebelum saya tutup, kita refleksi. Jadi satu hal lagi yang akan kita coba terapkan, setelah selesai pembelajaran kita harus merefleksi kegiatan yang sudah kita laksanakan. Saya minta 3 orang saja ya yang untuk memberikan refleksi apa
pembelajaran apa yang sudah didapatkan, terus perasaannya bagaimana setelah kita mendapatkan materi ini. Mangga, siapa yang mau merefleksi? Bu Rina, mangga Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah mendapat paparan dari Ibu Ella sebagai guru penggerak angkatan ke-10, saya pribadi khususnya merasa sangat seperti ditampar karena iya betul, karena kebetulan saya di sini sebagai pembina OSIS, tahu sendiri bagaimana saya sebagai penghukum, bukan manajer, guru penghukum kebanyakannya yang saya lakukan, jadi bisa lebih mengerti, oh ternyata memang ada cara lain yang bisa dilakukan untuk misalnya memperbaiki kesalahan anak. Tapi terkadang memang sebagai manusia biasa juga, kadang saya masih kesulitan untuk mengontrol itu karena sudah keterbiasaan mungkin ya dari jauh sebelumnya. Guru-guru kebanyakannya dulunya sebagai penghukum ya Bu ya, kita tuh satu arah aja, kita tuh cuma meminta anak harus begini, padahal kita belum ada komitmen apa-apa dengan anak tersebut gitu. Ya alhamdulillah dengan adanya ini saya merasa lebih terbuka, mungkin nanti bisa saya terapkan meskipun mungkin sulit dan penuh tantangan, tapi insya Allah dan saya pasti bisa insya Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang memaparkan materi tersebut karena telah membuka wawasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus yang meriah untuk Bu Rina. Terima kasih Bu Rina. Sama ya, saya juga seperti itu Bu Rina. Kan sok babarengan. Baik, silakan refleksi yang kedua Ibu Bapak. Ada yang mau memberikan refleksi? Siapa? Bu Ane? Bu Ajaning? Bu Ane, mangga Bu Ane. Bu Ane sebagai calon guru penggerak nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Ella atas pemaparan tentang disiplin positif. Betul ya Bu Ella, kita itu tidak harus dengan kekerasan untuk membuat seseorang menjadi disiplin, tapi bisa juga dengan keikhlasan gitu ya Bu Ella ya. Mungkin saya tangkap seperti itu. Dan satu yang saya pikir dari tadi, saya sebagai orang tua juga di rumah, jadi disiplin positif itu tidak hanya untuk kita para guru menurut saya, tetapi juga kita harus sosialisasikan kepada orang tua supaya sinkron antara guru dan orang tua. Saat guru di sini sangat berbaik hati dan ikhlas untuk mengajarkan sesuatu yang menjadi manajer, kata Bu Ella tadi, ternyata di rumah terjadilah kekerasan gitu, jadi tidak sinkron. Saya harap sih nanti ke depannya Bu Ella bisa mensosialisasikan juga kepada orang tua supaya pembelajaran kita, tujuan yang kita cita-citakan itu tercapai gitu. Ya begitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ane. Ya, ada kolaborasi antara orang tua dengan sekolah juga ya. Mangga yang ketiga, refleksi yang ketiga Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi tentang disiplin positif ini sangat baik sekali bagi kita sebagai guru. Kita bisa membedakan mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus ditinggalkan.
Mungkin kita juga bisa terapkan disiplin positif ini di rumah untuk mendidik anak-anak kita supaya lebih baik lagi. Mungkin itu saja refleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berikan aplaus yang semangat untuk Pak Dedi. Ada lagi? Bu Bade? Oh enggak, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, alhamdulillah ya, apa yang dipaparkan oleh Bu Ella hari ini membuka mata kita, membuka hati kita. Dan saya sebagai kurikulum, walaupun nanti saya sebentar lagi akan tidak berada di lingkungan ini karena akan menghadapi purna, saya berpesan, silahkan Ibu aplikasikan, Ibu jalankan apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Ella tadi, karena memang kita selama ini mungkin lupa ya, atau belum tahu ternyata mendidik itu begitu luas dan harus begitu santun terhadap siswa. Kita kan maunya kamu. Nah, sekarang kita tidak boleh lagi seperti itu. Dan saya harap ibu-ibu guru Dumar nanti ke depannya bisa melaksanakan itu, dan ini akan sesuai dengan visi misi sekolah kita dan akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Dewantara. Ki Hajar Dewantara, Sanes Dewantara. Ya, itu saja. Sekali lagi saya menghimbau, ayo Ibu dan Bapak, di awal tahun kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu ya. Nanti dari keyakinan kelas mungkin akan berujung ke keyakinan sekolah, dan itu saya harapkan nanti bisa tertuang juga di dalam KOSP ya, nanti dituangkan, kita rembuk bersama-sama. Mudah-mudahan sebelum awal tahun ajaran kita sudah bisa melaksanakan perencanaan tersebut dan kita masukkan ke dalam program sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Saya beri aplaus yang sangat meriah. Oke, G-O-O apa ya? Kalau good job itu apa? G-O-O-D-J-O-B ya. G-W-D-J-O-B, good job, good job. Ibu Bapak jawab ya. Good job. Oke, siap? G-W-G-A hilap deui kalah. G-W-D-J-O-B, good job. Sekali nih, good job. Oke, itu saja mungkin pemaparan dari saya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan bisa kita aplikasikan di pembelajaran yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas semua atensinya pada kesempatan ini, dan yang terutama jazakallahu khairan katsiro kepada Bu Ella Helawati MPD yang sudah memberikan ilmunya yang begitu bisa membuka mata kita, membuka wawasan kita, mencerahkan hati nurani kita harus bersikap seperti apa kepada anak-anak didik kita. Dan mudah-mudahan sekolah kita semakin bisa, semakin bersinar. Apa tadi Bu? Aku bisa ya. Semoga itu bisa terwujud di sekolah kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada yang tidak berkenan. Kita tutup saja dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yep.